Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan terus berpengharapan kepada Tuhan ya. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi teladan bagi kita, kekuatan dan juga sumber hikmat, sehingga kita dapat dimampukan untuk melakukan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 13 Desember 2023 tertulis dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Unang sau gahamu dohot akka naso porsea. Ai ahama pardomuan ni hati goran dohot naso uhum. Jala ahado hasaoran ni hati uron dohot hahulomon. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat terakhir di dalam renungan kita pada hari ini, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tentu kita tahu bahwasanya terang dan gelap tidak dapat bersatu. Satu prinsip dasar dan nyata yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Gelap tidak boleh menutupi terang, tetapi sebaliknya terang akan mengusir kegelapan. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus. Dialah terang dunia yang datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Dialah terang dunia yang datang untuk mengubah kehidupan kita, yang tadinya hidup di dalam kegelapan dosa, dan setelah Dia datang dan menebus dosa kita, kita harus hidup di terang surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keselamatan, kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita, tentu ini tidaklah boleh menjadi sia-sia. Berulang-ulang di dalam khotbah saya sampaikan bahwasanya keselamatan itu adalah kekal, akan menjadi milik orang-orang yang percaya dan tentu mereka yang tetap setia. Oleh sebab itu, di dalam kesetiaan kita sebagai orang-orang pemilik surga, selama kita masih hidup di dunia, kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi banyak hal yang harus kita kerjakan. Dengan sangat jelas renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk bisa hidup saling menyeimbangkan kehidupan kita dengan orang lain. Artinya apa? Kita harus bisa saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Bukan sebaliknya, saling menjatuhkan dan saling berlomba-lomba untuk mengecewakan. Karena apa? Karena sama-sama kita telah diberi pengampunan, diberi kesempatan oleh Tuhan. Berhati-hati saudara, jangan kita mengira ketika kita ini adalah menjadi seorang Kristen, maka keselamatan itu otomatis menjadi bagian kita. Tidak. Terang itu telah datang, tetapi terang yang kita miliki itu bisa menjadi padam, mati, jika kita tidak menjaga tetap menyala. Bagaimana kita bisa tetap menjaga agar terang kita tidak pernah padam?
tentu kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang atau manusia lain yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya kita harus bisa katanya hidup seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Mengapa? Karena memang kita telah ditebus, dipilih Tuhan untuk membawa terang surga ke tengah-tengah dunia, untuk memberitakan Yesus Kristus bagi semua umat manusia. Saudara, tentu kita orang-orang yang telah menerima anugerah Kristus tidak lagi boleh hidup bermain-main dengan dosa. Kita harus tetap menjaga kekudusan hati, kekudusan kehidupan kita, untuk kita boleh terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir kehidupan. Anugerah Tuhan ini, berkat keselamatan yang telah dikerjakannya, harus kita respon dengan baik di dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu dengan hidup kudus, hidup benar, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk berani memisahkan diri atau menjauhkan kehidupan kita dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak percaya kepada Tuhan, dari segala kejahatan-kejahatan dunia. Janganlah kiranya terang surga yang telah menerangi kehidupan kita menjadi mati atau padam, dan kita kembali hidup di dalam kegelapan. Bukankah Yesus mengutus murid-muridnya, dan termasuk saudara dan saya, sebagai domba di tengah-tengah serigala? Apa yang mau dikatakan? Domba yang baik, domba yang taat adalah domba yang percaya kepada gembalanya. Jadi ketika dia diutus ke tengah-tengah serigala, bukan berarti domba itu berubah menjadi serigala. Tetapi domba yang baik akan tetap menjadi domba yang baik dan tidak boleh berubah menjadi serigala. Artinya apa? Kita yang telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus harus menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik, pribadi yang murni kembali, yang hidup di dalam terang Tuhan. Kita tidak boleh lagi mencemarkan hidup kita yang telah ditebus dengan segala keinginan-keinginan daging, segala hasrat-hasrat dunia yang bisa membinasakan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus hidup di dalam terang Tuhan. Hidup bisa berdampingan dengan orang lain, tetapi kita tidak boleh berubah karena orang lain. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah setia sebagai anak-anak terang, dan biarlah terangmu tetap menyala, sehingga terang yang ada padamu terus menyala dan menerangi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam terang surgawi. Janganlah kiranya segala hasrat dunia memadamkan terang kami. Biarlah kami tetap kuat, tetap menjadi pribadi yang dimenangkan, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang berjuang, yang bergumul dalam kehidupan, yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar dalam setiap persoalannya, dan Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kiranya kasih setia-Mu tetap menyertai, sehingga hati mereka tetap percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang akan melihat dan memerhatikan kehidupan kami. Sembuhkan dan pulihkanlah kehidupan mereka, agar mereka kembali penuh sukacita melanjutkan segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.